Halo teman-teman semua, saya sekarang sedang berada di Taman Nasional Waikambas, khususnya di Sumatran Rhino Sanctuary atau Suaka Rhino Sumatera. Bersama saya sudah hadir Bapak Fauzun. Beliau ini dari Rhino Protection Unit atau RPU. Nah, Pak Fauzun, mungkin boleh nih diceritain ke saya dan teman-teman juga, Rhino Protection Unit itu sebetulnya apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Rhino Protection Unit itu sebenarnya adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Yayasan Badak Indonesia. Jadi Yayasan Badak Indonesia bekerja sama dengan KLHK, lalu bekerja sama dengan UPT, dalam hal ini adalah Taman Nasional Waikambas. Jadi Rhino Protection Unit fokus pada 3 hal yang menjadi program Yayasan Badak Indonesia di Waikambas. Yang pertama adalah membantu UPT Taman Nasional Waikambas untuk pelindungan kawasan dan habitat badak, khususnya badak Sumatera di Waikambas. Terus yang kedua adalah untuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Waikambas. Dan yang ketiga adalah terkait kegiatan riset dan pengembangan potensi yang ada di Waikambas. Kita fokus di 3 kegiatan itu gitu. Ya. Nah, kalau yang pertama tuh Pak, untuk proteksi si badak itu sendiri dalam bentuk seperti apa? Apakah patroli kah, dan di mana tuh? Apakah di dalam Waikambasnya saja atau di mana, Pak? Ya. Kita perlindungan kawasan atau pengamanan kawasan kita didampingi atau bersama dengan teman-teman Polhut, polisi hutan. Kita ada beberapa skema pengamanan. Yang pertama adalah patroli rutin. Jadi patroli bisa di darat, kita seperti menjelajah hutan, kita mencari dan mengidentifikasi ancaman yang mengarah atau ancaman hutan yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas. Contohnya apa tuh, Pak? Ya, ada beberapa ancaman seperti perburuan, terus perburuan satwa seperti rusa, kijang, dan satwa-satwa herbivora lainnya, perburuan burung, terus perburuan ikan seperti mancing dan juga obat ikan gitu. Yang ilegal ya, Pak? Yang ilegal tentunya masuk kawasan Taman Nasional tanpa izin itu kategorinya sudah ilegal. Melanggar hukum ya. Dalam hal ini kita membantu Polhut untuk bagaimana mengurangi ancaman itu gitu. Melalui kegiatan patroli baik di darat, terus kita ada juga sungai-sungai besar yang menjadi jalur masuk, dan juga di wilayah timur Waikambas kita ada pantai Laut Jawa yang juga punya potensi sebagai jalur masuk. Jadi kita selain di darat, kita juga ada patroli air bersama teman-teman dari Polhut, dari Polairut, dalam hal ini dibantu oleh TNI Polri. Terus kita juga ada kegiatan pengamanan kawasan yang sifatnya juga mobile, reaksi cepat. Kita didukung dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi ada informasi yang berpotensi menjadi ancaman perlindungan kawasan, masuk ke teman-teman Polhut bersama kami membantu Polhut untuk merespon informasi itu. Informasinya itu berarti orang menelpon Polhut? Ya, banyak mekanisme ya. Bisa dengan komunikasi, atau mungkin ada petugas kami yang di lapangan, tapi secara kekuatan ancaman dan kekuatan petugas lebih besar ancaman, sehingga kami juga melakukan respon untuk backup tim. Jadi ada informasi masyarakat yang dari luar, ada informasi dari dalam juga yang sifatnya petugas yang bersama kami. Berarti itu tim dari RPU ini manual tuh Pak, masuk hutan jalan kaki gitu? Ya, untuk patroli rutin ya kita terjadwal sekitar 5-10 hari di dalam hutan. 5-10 hari? Nginepnya di hutan gitu Pak? Ya, benar. Jadi kita kalau kegiatan patroli rutin kita fokus di 2 hal. Selain mengidentifikasi ancaman atau temuan ilegal, kita juga melakukan kegiatan monitoring satwa. Dalam hal ini kita fokus di monitoring satwa mamalia besar. Ada badak, ada gajah, ada harimau, ada tapir, dan beruang. Gak takut itu Pak kalau misalkan harimau 10 hari di hutan? Ya, kalau takut itu manusiawi ya. Tapi lagi-lagi kita punya mungkin hubungan yang erat dengan alam, dengan hutan Waikambas, sehingga mungkin
apa ke apa ketakutan seperti itu ya, karena ini tugas untuk kami juga. Kami juga mungkin secara naluri berkomunikasi izin dengan niatnya juga niatnya juga bagus, baik ya niatnya. sehingga juga ancaman atau ketakutan seperti itu juga menjadi hal yang kami tinggalkan juga. Oke. Nah, kemudian fungsi nomor 2 itu edukasi ya tadi ya Pak ya. Edukasi ini maksudnya apa Pak? Apakah supaya teman-teman di sekitar wilayah Waikambas ini tidak berbuat ilegal atau seperti apa? Ya benar sekali Mas. Intinya dari kegiatan perlindungan kawasan tentu kita punya permasalahan, salah satunya adalah tingginya aktivitas manusia yang mengarah atau berkegiatan di dalam hutan. Tentu ini menjadi catatan untuk kami kenapa masih tinggi. Tentunya adalah mungkin kesadaran di masyarakat tentang konservasi satwa atau satwa dan habitatnya ini masih kurang. Kita juga ada kegiatan yang sifatnya adalah intelijen. Jadi intelijen itu juga kita fokus untuk bagaimana menggali identitas terduga pelaku yang tadi ditemukan atau teridentifikasi oleh tim patroli. Kita kemas, kita profiling. Nah, dari nama-nama yang kita munculkan, nantinya kita akan melakukan apa sih pada terduga pelaku ini. Nah, salah satunya ya edukasi. Nah, edukasi ini banyak konsep, banyak skema. Ada edukasi yang secara personal kepada langsung terduga pelaku, ada edukasi yang sifatnya publik, bisa melalui kegiatan-kegiatan publik seperti pameran, terus kegiatan Car Free Day di Jakarta secara nasional. Intinya publik juga ada, dan juga edukasi di usia sekolah atau anak-anak sekolah juga menjadi prioritas juga. Bagaimana kita memutus regenerasi terduga pelaku yang ada di sekitar kawasan, supaya jangan sampai ada pelaku-pelaku lagi di masa depan ya. Benar. Regenerasinya coba kita putus dengan melalui dunia pendidikan. Nah, tadi kan Bapak bilang misalkan intelijen gitu ya, siapa-siapa saja itu diedukasi, berarti tidak langsung semerta-merta wah kamu ketangkep langsung dipidana gitu, enggak ya Pak ya? Ya, sebenarnya kan itu adalah kita coba mendata, mengidentifikasi, mendata pelaku, terus kita identifikasi motifnya masuk ke dalam kawasan itu apa. Motifnya beda-beda ya Pak ya? Kalau biasanya motifnya apa aja Pak? Ya ada yang hobi, ada yang ekonomi, terus ada yang ikut-ikutan. Jadi ya karena temennya, saya kawan mainnya dia masuk hutan, saya ikutlah, diajak mau. Nah, hal-hal seperti itu kan harus kita identifikasi. Kalau ekonomi, akhirnya ya kita harus memverifikasi apakah itu ekonomi. Berarti kalau kita nanti edukasi atau kegiatan pembinaan masyarakatnya, yang harus juga memberikan ekonomi alternatif untuk terduga pelaku. Maaf Pak, ekonomi ini maksudnya diburu untuk dijual lagi? Ada potensi seperti itu. Jadi memang kalau kita melihatnya ada perputaran seperti pesanan. Jadi ada teman-teman itu sebagian maksudnya terduga pelaku itu sebagian itu motif atau perannya adalah sebagai eksekutor atau yang mencari, kayak dalam hal ini adalah konteksnya adalah perburuan satwa rusa. Nah, jadi masyarakat terduga pelaku ini perannya adalah sebagai eksekutor. Tentunya kalau hanya eksekutor berarti di belakangnya ada lagi banyak peran. Betul. Baik yang pemodalnya atau sebagai konsumennya gitu, atau sebagai pembelinya atau produsennya. Jadi banyak peran yang harus kita identifikasi juga di balik eksekutor atau terduga pelaku ini. Menarik sih, tapi ya akhirnya ini semua harus satu kesatuan. Bagaimana perlindungan kawasan juga harus didukung dengan penyadartahuan masyarakat, edukasi, dan juga tentunya di akhir perlu kita kuatkan dengan berbagai riset. Kami punya sedikit permasalahan bagaimana juga monitoring satwa ini juga harus kami perkuat dengan riset. Kami punya banyak PR khususnya untuk program konservasi badak liar di dalam hutan. Tentunya kami tidak bisa
berjalan sendiri. Ini sesuai dengan fungsi ketiga ya Pak, riset ya. Tentunya apa yang kita monitoring di hutan terkait keberadaan badak dan satwa kunci lainnya, ini harus kita update terus. Kita harus melakukan penelitian, riset supaya kita bisa memahami kebutuhan atau misalnya apa sih yang sedang dibutuhkan atau permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh satwa kita di dalam hutan secara liar gitu. Mungkin bisa menciptakan inovasi juga ya Pak ya. Ya tentunya itu pasti itu kan. Pasti ya. Dunia teknologi saat ini untuk konservasi juga kayaknya sudah mulai masuk banyak teknologi. Kami juga dalam hal monitoring juga kita menggunakan kamera trap, kita pasang, terus juga kita menggunakan DNA, pengumpulan dan pengambilan DNA kita juga gunakan gitu kan, untuk mengidentifikasi di lokasi tersebut apakah ada satwa kunci ya, seperti badak, gajah dan harimau. Kita juga menggunakan kamera drone thermal. Drone thermal. Bisa coba dijelaskan Pak, drone thermal tuh? Kalau saya kan tahunya drone-nya buat foto-foto itu kan. Dengan menggunakan drone thermal. Jadi drone ini adalah bentuknya VTOL, dia fixed wing tapi dibantu dengan 4 baling-baling, sehingga dia bisa terbang tanpa pelontar, dia hanya bisa terbang secara vertikal, statis. Nah dari situ drone ini kita di custom atau dibantu dengan kamera thermal. Jadi kamera thermal ini fokus menangkap panas suhu tubuh satwa. Thermal itu maksudnya suhu badannya panas gitu ya. Kita coba membaca dan menangkap suhu tubuh dari satwa. Jadi memang kita masih tahap pengembangan, karena ini baru kita laksanakan di sekitar bulan Oktober ini, sehingga ini cukup baru, banyak pengembangan yang harus kami lakukan, tapi ini menjadi titik poin bahwasanya dunia konservasi juga terbuka terhadap teknologi lebih canggih ya Pak ya. Jadi harapannya nanti selain untuk gunanya kamera drone thermal atau drone ini untuk monitoring, kita juga bisa menggunakannya nanti untuk memantau aktivitas ilegal yang ada di sekitar. Jadi, karena yang dilihat adalah panas tubuh. Jadi misalkan kita bisa tahu nih, ini kayaknya panas tubuh manusia gitu ya. Menarik banget ya, karena kalau misalkan dipikir-pikir, mungkin banyak teman-teman yang berpikir, kita sering Pak mendengar, jadi satwa liar itu kalau dibiarkan di alam nanti diburu gitu kan, nanti takut ini takut itu. Nah kita sekalian memberitahu kalau misalkan ternyata ada nih yang namanya protection unit ya, Rhino Protection Unit. Bukan hanya mereka itu manual jalan kaki masuk hutan, jadi pemburu pun bisa ketemu sama Bapak ini ya. Tapi mungkin nggak ada mereka juga, ada drone thermal. Jadi kalaupun kita masuk ke Taman Nasional niatnya udah jelek, mungkin nggak ada Pak Fauzun ya, tapi drone-nya mengawasi ya Pak ya. Oh ya, mungkin teman-teman belum sepenuhnya tahu kalau ini kan Rhino Protection Unit, fokusnya mungkin di rhino dan hewan-hewan yang tadi sudah disebutkan. Kalau misalkan di tempat lain Pak, misalkan orangutan atau misalkan komodo gitu, apakah setiap yayasan yang mengkonservasi satwa-satwa berbeda ini punya protection unitnya juga Pak? Saya rasa juga sepertinya beberapa lembaga juga sudah punya atau sedang melakukan riset untuk bagaimana mengupayakan unit-unit protection untuk membantu upaya-upaya konservasi satwa liar. Menarik banget ya teman-teman, saya dari tadi duduk di sini juga semakin positive thinking ya, karena banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu ternyata sudah dilaksanakan, dan tidak hanya dilaksanakan tapi diupdate terus, ada riset segala macam mengikuti perkembangan zaman. Ya harapannya sih semoga Rhino Protection Unit ini semakin sukses Bapak, semakin maju lagi, dan semoga tempat-tempat lain di Indonesia yang berhubungan dengan satwa liar juga punya protection unit dan juga menggunakan teknologi terbaru supaya lebih bisa menjaga satwanya, alamnya juga dijaga, dan jangan sampai ada orang masuk sembarangan atau satwanya yang keluar ya Pak. Benar. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Sampai jumpa.